Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Prilur. Salam kebahagiaan, salam santun, salam merdeka lur. Iki posisi ini hari ini posisi di pasar Ngunut lur. Mumpung nggak ada pembeli lur ini ya, mumpung pembeli lagi sepi. Pak Pri mau membahas pilihan presiden yang semakin dekat lur. Semakin dekat lur. Terus kira-kira prediksinya gimana ini Pak Pri? Wah, kalau semua kandidat itu ya baik aja, semua baik. Sampai sudah melihat mereka memaparkan rencana-rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Mereka juga saling berdebat sehingga panjenengan bisa melihat kecerdasan mereka, kesantunan mereka dalam berbicara. Kalau menurut saya itu semua baik loh. Ya untuk yang terakhir intinya itu sama. Semua ingin menyejahterakan rakyat dan memajukan negara kita agar lebih baik daripada sekarang. Amin lur. Kita doakan semua siapapun yang menang akan membawa negara dan bangsa Indonesia ini akan semakin menjadi lebih baik lur. Amin lur, amin. Kalau prediksinya Pak Pri itu gini lur. Dari program yang dipaparkan waktu debat dan sampai sekarang itu antara paslon nomor 2 dan paslon nomor 3 itu kan sama, tidak jauh beda. Mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat. Sebenarnya semua itu sama baiknya. Tapi kalau yang paslon nomor 1 mengusung perubahan. Lah, kalau menurut Pak Pri itu gini. Paparan yang rencana yang dipaparkan itu yang realistis. Paslon 2 dan 3 itu ya masih realistis. Tapi kalau paslon nomor 1 yang mengusung perubahan itu gimana ya? Maksudnya itu perubahan itu konsepnya perubahan yang gimana? Apakah semua yang telah dilakukan oleh presiden hari ini salah semua? Misalnya mereka tidak setuju dengan pembangunan IKN. Kan lucu telur ya. Pembangunan IKN itu bukan hanya Jokowi penentunya. Jokowi hanya ngedok terakhir, semua atas persetujuan kabinet bro. Yes, DPR mesti harus kan sudah
ngedok lah, menyetujui. Dan sementara pendukung paslon nomor 1 kan hari ini kabinetnya kayak kan ya masih ikut mendukung kan, jadi lucu. Sementara pendukungnya masih setuju dengan apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, tapi paslon nomor 1, calonnya nomor 1 mengusung perubahan. Jadi kalau menurut Pak Pri tidak realistis ini. Itu kalau menurut Pak Pri. Tapi Pak Pri ya, di samping itu membahas wisik dari langit. Maksudnya apa Pak Pri kok wisik dari langit? Tanda-tanda lur, tanda-tanda dari langit. Itu mungkin ada loh. Misalnya kesombongan seseorang akan merugikan seseorang itu sendiri. Ketika orang itu mulai sombong, itu adalah awal daripada kekalahannya. Kalau menurut Pak Pri gitu. Ya misalnya ya hari ini beberapa kali saya itu bukan pembenci Bu Mega, bukan. Saya malah pendukung Bu Mega dari mulai awal. Mulai dari tahun 82 Bu Mega masih menjadi jurkam sampai Bu Mega mendirikan Banteng Moncong Putih. Saya akui memang Bu Mega punya karisma. Di samping Bu Mega juga anak dari seorang proklamator, penyambung lidah rakyat bangsa ini lur ya. Anak seorang pahlawan yang berjasa besar terhadap bangsa dan negara ini lur. Tapi beberapa hari sebelum pemilihan itu Bu Mega banyak sekali pidatonya yang sepertinya mulai sombong lur. Sifat sombongnya itu mulai ada. Misalkan Bu Mega mengatakan wanita terkuat hari ini tinggal satu-satunya. Nah ini Bu Mega kan sudah mulai sombong. Orang kalau mulai sombong, itulah yang akan mengalahkan dirinya sendiri. Satu. Terus ada lagi Bu Mega mengatakan bahwa anak saya jangan sampai mendapat suami tukang bakso. Itu kan termasuk penghinaan lur ya. Setelah tidak langsung itu pelecehan, penghinaan para tukang bakso. Ya kalau dipikir ya memang benar. Orang tua mana yang tak ingin anaknya itu sukses, anaknya punya suami yang sempurna. Tapi kalau bisa ya jangan dilontarkanlah di depan khalayak rame. Cukup di dalam hati aja, tapi semua sudah terlontar. Itu salah satunya. Terus ada lagi masnya Bu Mega, Mas Guntur Soekarno Putro, waktu itu mengatakan apa hari ini kita harus memenangkan Pak Ganjar dulu. Setelah menang nanti Pak Jokowi mau diapa-apakan terserah. Nah itu kan juga merendahkan seorang Jokowi. Sepertinya itu meremehkan
sosok Pak Jokowi. Bu Mega mengatakan lagi, Pak Jokowi itu kalau tidak ada PDIP tidak akan jadi apa-apa. Nah, seperti itulah kesombongan-kesombongan yang muncul akhirnya akan menenggelamkan dirinya sendiri. Jadi nolok wisik-wisik dari langit, tanda-tanda kekalahan itu mungkin dari sini juga bisa. Terus ada lagi waktu wakilnya Pak Mahfud mengatakan ibu-ibu yang melahirkan anak yang kurang beradab amatlah berdosa besar terhadap negara ini. Nah, akhirnya perkataan-perkataan yang sifatnya mendiskreditkan seseorang akan mengikis kewibawaan mereka sendiri. Jadi ini kalau Pak Prim melihat tanda-tanda dari langit lur ya. Jadi presiden itu kalau usaha apapun seorang paslon kalau tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan bakal jadi. Jadi Pak Prim melihat dari sisi itu loh. Dari sisi tanda-tanda kesombongan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ya saya sebagai pendukung Bu Mega sebenarnya ya ikut ya sedikit kecewa dengan omongan yang sudah terlanjur terlontar. Mungkin ini kalau menurut Pak Pri ya, kalau menurut Pak Pri bukan dukun, bukan. Pak Pri bukan dukun, juga bukan orang pintar supranatural, enggak. Yo hanya melihat tanda-tanda seseorang yang akan hancurlah. Kehancuran seseorang karena kesombongan. Ya, mereka kelihatannya mulai sombong lur. Kesombongan itu yang akhirnya akan menenggelamkan dirinya sendiri. Ini kan cuma tanda-tanda, ini firasatnya Pak Pri. Mulai karismanya mulai memudar loh. Ya ini mungkin ya salah satu aja loh. Ya kita lihat nanti siapapun yang menang, kita dukung apa rencananya yang baik, kita ikut mendukung. Semoga yang jadi nanti memang benar-benar orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala lur ya. Jadi Pak Pri cuma melihat tanda-tanda masalah kesombongan yang akan menghancurkan orang itu sendiri. Berarti nanti jagonya Bu Mega bisa kalah. Ya bisa terjadi. Ya kita lihat saja nanti lho ya. Pak Pri mendukung apa ini? Paslon 1, 2, 3. Sebenarnya Pak Pri itu yang mendukung semua lho, semua baik. Semua baik. Semua adalah orang-orang yang terpilih loh. Tapi entah ini firasat Pak Pri loh ya.
kesombongan yang telah terlontarkan ini mungkin yang akan mengalahkan dirinya sendiri, yang akan menghancurkan dirinya sendiri loh ya. Ya udah, kita akhiri lur ya. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pri mohon maaf yang besar-besarnya. Semua itu hanya sekedar pengamatan dari Pak Pri lur ya. Pengamatan dari Pak Pri, baik dari sisi program dan tanda-tanda dari langit loh. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Bukan maksud Pak Pri untuk merendahkan seseorang, bukan maksud Pak Pri untuk meninggikan seseorang, enggak. Semua Pak Pri mendukung dan menghormati. Terima kasih.